Hai semua, selamat datang di channelku Erman Way lagi. Nah, pernah nggak sih kalian merasa kalau dulu tuh kita ketika mencari orderan tuh rame banget ketimbang saat ini guys. Dari yang dulu tuh berasa kayak air mengalir, nggak pernah nunggu lama, baru nyalain aplikasi bentar langsung dapat orderan. Tapi sekarang gimana guys? Udah duduk dari pagi, standby di depan resto, ngeliat layar HP, sepi bunyinya guys. Cuma suara motor lewat doang yang nemenin kita ketika nongkrong ya. Kadang sampai mikir, ini HP aku tuh rusak atau bagaimana? Kok nggak ada yang bunyi? Hehe. Padahal ya kalau kita ingat-ingat dulu ya, dulu pas waktu awal-awal Shopee Food baru launching, insentifnya tuh manis banget guys. Narik 6-8 trip aja bisa dapat bonus yaitu 60-70 ribuan. Belum termasuk tips dan biaya pengantaran. Tapi sekarang trip udah capek-capek, bensin udah hampir habis, bonus cuma numpang lewat aja ya, kayak mantan gitu. Hehe. Nah, dalam video kali ini kita akan ngobrolin soal kenapa semua ini bisa berubah, apa yang bikin dulu orderan makin banyak, apa yang bikin dulu orderan banyak dan sekarang malah makin susah. Apakah aplikasi berubah, pelanggan berubah, atau kitanya aja yang terlalu ngarep? Yuk kita bahas bareng-bareng ya dalam video kali ini. Nah, kalau balik ke tahun 2020-an kemarin ya, banyak driver itu cuan besar banget karena promo-promo dari aplikasi. Shopee Food waktu itu baru masuk ke beberapa kota besar ya. Promonya itu gila-gilaan banget guys. Diskon, makanan gede, ongkir murah banget, dan kita driver ikut kecipratan rezekinya. Dan kita driver ikut kecipratan untuk bonusnya guys. Dapat bonus trip itu dapat insentif harian, kadang dapat voucher tambahan. Tapi sekarang orderan makin sepi, persaingan makin ketat, dan bonus ya makin susah dijangkau guys. Yang dulunya narik 10 trip bisa dapat 100 ribuan, sekarang 10 trip itu dapatnya capek aja guys. Terus dulu pelanggan kita tuh lebih loyal ya. Mereka senang order karena harganya tuh masuk akal, pelayanan cepat, dan jarang rewel banget. Tapi makin kesini pelanggannya tuh makin pilih-pilih guys. Kalau nggak diskon nggak mau order, kalau nggak harga normal mending masak sendiri, katanya sih gitu ya. Kadang juga udah order malah di cancel. Yang rugi siapa? Ya drivernya lagi yang rugi ya. Kalau dari sisi aplikasinya juga berubah guys. Sistem sekarang tuh udah kayak algoritma yang makin pintar gitu. Tapi kadang kayak nggak adil juga sih kalau menurut aku ya. Driver yang rajin itu malah nggak dapat prioritas, sementara akun-akun yang baru jujur dikasih order tuh makin banyak. Kita jadi bingung harus gimana biar tetap gacor gitu. Belum lagi driver tuh makin banyak. Dulu di satu area cuma 4-5 driver aja. Sekarang bisa belasan orang untuk nongkrong di satu restoran aja guys. Dan jangan lupa biaya hidup juga ikut naik guys. Bensin naik, makan naik, servis motor makin mahal ya. Belum lagi kalau hujan atau musim orderan sepi kayak pas Ramadan atau setelah Lebaran kemarin guys. Kadang kita keluar pagi, pulang sore, tapi penghasilannya cuma cukup buat isi bensin sama beli mie instan aja guys. Sedih ya, tapi kenyataannya kayak gini. Nah, terus pertanyaannya ya, kita harus gimana? Pertama, jangan panik guys. Ini bukan salah satu sepenuhnya, ini bukan salah kita sepenuhnya guys. Ini memang perubahan sistem, perubahan situasi ekonomi, dan perkembangan teknologi. Yang bisa kita lakuin adalah adaptasi. Yang pertama, cari tahu Yunan-Yunan yang masih rame, perhatikan jam-jam orderan padat, dan rawat akun biar tetap sehat guys. Jangan sering cancel guys, dan jangan tolak pasaran terlalu banyak ya. Kedua, kita harus mulai mikirin hal lain selain narik guys. Mungkin jualan kecil-kecilan, buka jasa lain, atau cari skill yang baru bisa dikerjakan dari rumah. Gak harus langsung besar kok, yang penting mulai dulu aja. Karena jujur ya, kerja jadi ojol tuh capek fisik dan mental. Tapi kalau gak diimbangi sama perencanaan jangka panjang, kita bisa kelelahan di jalan tapi gak kemana-mana guys. Dan terakhir ya, jangan lupa istirahat. Kadang karena kejar setoran, kita lupa sama kesehatan kita sendiri. Padahal badan kita itu modal utamanya guys. Jangan sampai dapat duit banyak tapi badan kita tumbang juga guys, percuma kan. Oke teman-teman, jadi itu tadi obrolan kita tentang realita ojol dulu dan sekarang ya. Gak bisa kita pungkiri, semuanya ini bisa berubah. Tapi bukan berarti kita harus nyerah ya. Kita tetap bisa jalanin ini sambil terus belajar dan cari peluang. Jalan masih panjang kok guys. Dan yang bertahan bukan yang paling kuat, tetapi yang paling bisa beradaptasi. Kalau kalian punya cerita menarik, pengalaman pribadi, atau tips narik di tengah sepinya orderan, tulis saja di komentar di bawah ya. Siapa tahu kita bisa angkat untuk cerita selanjutnya. Dan itu saja cerita aku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang ya. Dan see you next video guys. Bye bye.